Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi Jumat Agung ini, saya akan membagikan renungan firman Tuhan dengan tema makna kematian dan kebangkitan Kristus. Baik, sebagai dasar kita akan membaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Saya bacakan demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sesungguhnya Kristus mati bagi pelanggaran-pelanggaran kita dan bangkit bagi pembenaran kita. Ini jelas ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-25. Kematian dan kebangkitan Kristus itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ini sama seperti dua sisi pada satu mata uang, yang kedua sisi itu sama pentingnya. Nah, demikian juga kematian dan kebangkitan Kristus itu saling melengkapi karyanya. Karena itu Injil yang lengkap, full gospel, selalu mencakup pemberitaan kematian dan kebangkitan Kristus ini. Pertama-tama kita diselamatkan oleh kematiannya dan juga oleh kebangkitannya. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat yang sudah kita baca tadi. Sekarang tentang kematian Kristus. Paulus secara tepat meringkas pandangan kematian Kristus ketika ia mengatakan bahwa Kristus mati bagi dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Jadi nyawanya dibuat sebagai suatu kurban penghapus dosa atau korban dosa. Ini bisa kita lihat di dalam ayat-ayat seperti di dalam Yesaya 53 ayat 5 sampai 6. Kemudian 2 Korintus pasal 5 ayat yang 21, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24, dan pasal 3 ayat yang ke-18. Kesaksian Alkitab mengenai penting dan arti kematian Kristus sangat mengagumkan. Sesungguhnya membuat kematian Kristus unik, tidak terbandingkan, tidak terbatas, dan memiliki nilai yang kekal. Itu yang dibicarakan oleh Alkitab. Nah, karena itu penting untuk mengerti bahwa kematian Kristus adalah suatu kematian yang sungguh-sungguh unik. Karena kematiannya merupakan kematian untuk pendamaian yang berbeda dari kematian manusia biasa. Karya Kristus di kayu salib menyatakan kematian Kristus dalam keunikannya. Sebab itu merupakan satu-satunya kematian yang memungkinkan adanya penebusan. Karena bagaimanapun juga harus dipahami bahwa bukanlah ajarannya, bukanlah etika hidupnya, bukan juga teladannya, tetapi hanya kematiannya di kayu salib yang menyelamatkan. Ajarannya, etikanya, dan teladan hidupnya penting. Tetapi itu sama sekali tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah kematiannya yang menebus, mendamaikan, menggantikan di atas kayu salib. Nah, karena itu secara ringkas, pada kesempatan ini saya akan berbagi the 7 reasons of Christ death, 7 alasan kematian Kristus. Pertama, dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, yang pertama, kematian Kristus adalah untuk memenuhi rencana Allah yang telah dinubuatkan. Kematian Kristus bukan sekedar kebetulan, tetapi adalah rencana dan maksud kekal Allah untuk penyelamatan manusia berdosa. Kan itu Paulus katakan, ketika bicara tentang kematian Kristus, dia berbicara tentang kematian yang sesuai dengan kitab suci. Yang kedua, kematian Kristus merupakan manifestasi dari kasih Allah. Itu kasih karunia Allah kepada kita. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Allah begitu mengasihi manusia untuk alasannya sendiri. Yesaya 43 ayat 4. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati bagi dosa-dosa kita.
Yang ketiga, kematian Kristus merupakan tujuan utama inkarnasi Allah menjadi manusia. Markus 10 ayat yang ke-54 dan Ibrani 9 ayat yang ke-26. Jadi Allah tidak dapat mati. Karena Allah tidak dapat mati, jadi harus ada inkarnasi. Karena itu anak Allah mengambil rupa manusia, menjadi manusia, merendahkan diri. Sehingga ia bisa mati bagi dosa manusia. Yang keempat, kematian Kristus untuk mendamaikan manusia dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Manusia telah memberontak dan melawan Allah, menjadi budak dosa. Allah begitu murka kepada manusia berdosa ini. Kristus datang dalam inkarnasi menjadi pendamai bagi manusia dengan Allah melalui kematiannya. Hanya kematian Kristus saja yang dapat meredakan dan memuaskan murka Allah. Yang kelima, kematian Kristus untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Ini tertulis dalam Kolose 2 ayat yang ke-15, juga Ibrani 2 ayat yang ke-14 sampai 16 dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 8. Di balik pemberontakan manusia ada campur tangan iblis atau pekerjaan satanik. Kristus datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis dan mengembalikan otoritas manusia yang semula melalui kemenangan Kristus di kayu salib. Yang keenam, kematian Kristus adalah bagi keselamatan kita masa kini dan masa yang akan datang. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11 sampai ayat yang ke-15 dan ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Karena kematian Kristus kita diselamatkan dari dosa masa lalu dan dosa masa kini, serta dijamin keselamatan kita di masa yang akan datang. Jadi kematian Kristus mencakup hal-hal di masa lalu posesif dan masa kini progresif dan jaminan keselamatan kita di masa yang akan datang prospektif. Yang ketujuh, kematian Kristus merupakan hukuman yang bertujuan menggantikan kita. Ini tertulis dengan jelas di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Paling tidak ada 7 hal yang digantikan Yesus bagi kita pada kematiannya di kayu salib itu. Yang pertama, dia dihukum supaya kita diampuni. Yang kedua, dia dijadikan dosa oleh dosa kita supaya kita dibenarkan oleh kebenarannya. Yang ketiga, ia menderita kesakitan supaya kita menerima kesembuhannya. Yang keempat, ia menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Allah. Yang kelima, ia dijadikan kutuk supaya kita menerima berkat. Yang keenam, ia dihina dan dihujat supaya kita menerima kemuliaannya. Dan yang ketujuh, ia mati supaya kita menerima kehidupannya. Perhatikan slide berikut ini. Ini slide merupakan suatu gambaran kematian Kristus yang menggantikan. Terjadi pertukaran di kayu salib pada saat kematian Kristus. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus menderita kesakitan bagi kita supaya oleh bilur-bilurnya kita menerima kesembuhan. Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima Allah. Yesus menanggung kutuk bagi kita supaya kita menerima berkat Allah. Yesus dihina dan dihujat supaya kita menerima kasih dan kemuliaan. Yesus mati bagi kita supaya kita menerima kehidupannya. Sekarang tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kejadian kebangkitan Kristus terdokumentasi dengan baik dalam perjanjian baru dengan saksi-saksi yang jujur dan dapat dipercaya. Perlu dicatat bahwa dunia terakhir kali melihat Yesus di kayu salib, yaitu pada saat kematiannya, hanya saksi-saksi pilihan yang melihat dia hidup. Yaitu dalam hidup kebangkitannya.
Sesungguhnya banyak bukti yang tidak bisa salah mengenai Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit. Jadi ada banyak bukti yang tidak bisa salah mengenai kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Misalnya di Kisah Para Rasul 1 ayat 3, Kisah Rasul 10 ayat 39 sampai 41, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Nah, berikut ini adalah fakta-fakta kebangkitan Kristus. Pertama, saksi-saksi sesudah kebangkitan Kristus, yaitu Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Salome. Markus 16 ayat yang ke-9, Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Selain Maria Magdalena, juga Petrus, Matius pasal 28 ayat 9, Markus 16 ayat yang ke-7, Lukas 24 ayat 1. Kemudian Yakobus, 1 Korintus 15 ayat 7. Kemudian disusul yang menjadi saksi adalah para murid. Tanpa kehadiran Thomas pada waktu Yesus menampakkan diri. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Kemudian para murid dan Thomas. Ketika Yesus menampakkan diri. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Kemudian lagi dua orang murid yang pergi ke Emmaus. Markus pasal 16 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Dan 500 orang murid. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Nah, selain saksi-saksi yang menjadi saksi dari kebangkitan Kristus, bukti lainnya yang kedua adalah saksi-saksi sesudah kenaikan Kristus ke surga. Stefanus dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54. Paulus dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 7. 1 Korintus 15 ayat yang ke-8 dan Galatia 1 ayat 11 sampai 18. Yohanes, murid yang dikasihi Yesus di Pulau Patmos, Wahyu 1 ayat 7, ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Nah, kesaksian para murid tentang Kristus yang dibangkitkan adalah lengkap. Sangat mustahil untuk mengatakan ratusan saksi ini adalah pendusta yang membuat cerita kebangkitan dengan risiko ancaman hidup mereka sendiri. Mana mungkin mereka demi sebuah kesaksian dusta, rela, kehilangan nyawa. Jadi demi kesaksian dan bukti-bukti kebangkitan ini, mereka semua para murid ini rela mati dan teguh pada pendirian mereka. Kenapa? Karena mereka menyampaikan, menyaksikan sesuatu yang memang benar-benar terjadi. Tidak ada orang yang mau mati, rela mati dengan cara yang mengerikan, dibakar, dicambuk, diadu dengan binatang, dipenggal kepalanya hanya untuk sebuah kesaksian dusta. Tidak ada. Dan itu tidak mungkin ratusan murid ini berdusta tentang kebangkitan Kristus. Nah, bukti yang ketiga dari kebangkitan Kristus, dan ini merupakan bukti yang juga tidak bisa salah mengenai kebangkitan Kristus. Pertama, kubur kosong. Matius 27 ayat 57 sampai 60. Markus 15 ayat 42 sampai 25, Lukas 23 ayat 50 sampai 53. Yohanes 19 ayat 38 sampai 41. Kemudian meterai orang Romawi. Matius 27 ayat yang ke-66. Kemudian batu yang terguling. Lukas 24 ayat 2. Kemudian penjaga yang ketakutan yang menjaga kubur Yesus. Matius 27 ayat 65. 28 ayat yang keempat. Kemudian tubuh Yesus yang hilang dari kubur. Kubur yang dijaga, kubur yang dimeterai, tapi tubuh Yesus bisa hilang dari situ. Lukas pasal 24 ayat 3. Kemudian pakaian atau kain kafan yang kosong dalam kubur itu. Yohanes pasal 2 ayat 6 dan 7. Kemudian kain peluh di kepala Yesus yang tersusun rapi masih ada dalam kubur. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-7. Semua itu merupakan bukti-bukti dari kebangkitan yang tidak terbantahkan. Selain dari saksi-saksi, yaitu para murid yang menyaksikan kebangkitan Kristus, juga ada bukti-bukti otentik yang ditunjukkan oleh Alkitab mengenai kebangkitan Kristus. Di kebangkitan Tuhan Yesus jadi kebangkitan Tuhan Yesus terjadi sesudah 3 hari di dalam kubur. Tubuhnya tidak mengalami kehancuran. Allah membangkitkan dia dari kematian oleh kuasa Roh Kudus. Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian merupakan tanda atau meterai Allah bahwa Allah menerima pendamaian anaknya yang
tunggal pendamaian bagi dosa dunia, bagi dosa kita, dosa saya, dan dosa saudara-saudara. Markus 16 ayat 16, Kisah Para Rasul 3 ayat 13 sampai 15, Roma 1 ayat 4, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Selengkapnya berikut ini adalah the seven reason of Christ resurrection. 7 alasan perlunya kebangkitan Kristus. Pertama, kebangkitannya meneguhkan keilahiannya bahwa ia adalah Tuhan. Roma 1 ayat 4. Sifat keilahiannya sendiri mengharuskan kebangkitannya. Kristus adalah Allah yang mengambil rupa manusia tanpa kehilangan sifat kealahannya. Natur kealahannya tetap, tidak berkurang sedikit pun. Tetapi sifat kemanusiaan ditambahkan kepadanya saat ia inkarnasi. Dan Allah manusia ini adalah satu pribadi kudus dan tidak berdosa. Maut tidak berkuasa atas dia. Dan juru selamat ini haruslah manusia supaya ia bisa mati untuk membayar dosa-dosa kita. Tapi dia haruslah Allah supaya ia bangkit dari kematian. Allah tidak dapat mati. Karena itu inkarnasi diperlukan. Anak Allah mengambil rupa manusia supaya dia bisa mati bagi dosa-dosa manusia. Yang kedua, kebangkitannya adalah meterai yang sah dari kematian dan karya kurban pendamaian yang sempurna. Sebelum kematiannya di atas kayu salib, Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Satu pekerjaan yang sempurna yang sudah diselesaikan. Roma 1 ayat 4, Roma 4 ayat yang ke-25 membicarakan tentang kurban pendamaian Kristus yang sudah selesai, sempurna. Jadi kebangkitan Kristus sungguh-sungguh perlu untuk memperlengkapi pekerjaan penebusan. Karena jika Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka kita semua masih berada dalam dosa. 1 Korintus 15 ayat 16-20. Hanya kematian dan kebangkitannya yang menyelamatkan manusia. Roma pasal 8 ayat 10. Bukti bahwa Kristus telah menaklukkan dosa, mengalahkan setan, penyakit, dan kematian maut adalah dengan kebangkitannya dari kematian. Sebab itu jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita, kata Rasul Paulus. Lebih lagi, kebangkitan Kristus merupakan bukti bahwa kurban pendamaian yang dilakukannya di kayu salib sempurna, karena itu telah diterima oleh Allah. Yang ketiga, kebangkitannya meneguhkan bahwa ia hidup, mampu memberi kehidupan yang menyelamatkan semua orang percaya. Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Tuhan kita Yesus Kristus pernah berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat yang 10b. Selanjutnya ia katakan pula, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yang keempat, kebangkitannya merupakan jaminan bagi kebangkitan orang percaya di masa yang akan datang. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23 dan ayat 51 sampai ayat yang ke-57. Rasul Paulus menegaskan perlunya kebangkitan Kristus sebagai jaminan kebangkitan kita di masa yang akan datang. Inilah yang menjadi dasar dari pengharapan kita. Sebab jika Kristus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita kepadanya. Tapi karena Kristus telah dibangkitkan dari kematian, maka kita memiliki pengharapan yang pasti bagi jaminan kebangkitan kita di masa yang akan datang. Yang kelima, Kristus bangkit untuk menjadi kepala gereja. Efesus 1 ayat 19 sampai 23. Yang membaptis orang percaya dengan Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 33, Kisah Rasul 2 ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Gereja secara sah berdiri pada hari Pentakosta, yaitu pada peristiwa pencurahan Roh Kudus, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kristus sendiri yang mendirikan gereja. Dia berkata, I will build my church, and that its life will not have any power over it. Matius 16 ayat yang ke-18.
Jadi pada saat Yesus mengucapkan perkataan tersebut, gereja belum berdiri. Ketika dia mengatakan, I will build my church, aku akan berikan jemaatku. Tapi gereja akan berdiri di masa yang akan datang. Jadi kapan itu terjadi? Pada peristiwa Pentakosta. Yesus bangkit, naik ke surga, mencurahkan Roh Kudusnya, mendirikan gerejanya, dan ia menjadi kepala gereja, menjadi kepala dari tubuhnya. Yang keenam, kebangkitannya diperlukan untuk memenuhi tugas-tugas lainnya. Ada 2 tugas yang akan dipenuhi oleh Kristus di masa yang akan datang, yaitu Kristus harus bangkit untuk menjadi imam besar atau pengantara bagi kita di surga. Dan yang kedua, di masa yang akan datang, ia adalah raja di atas segala raja dan hakim yang akan menghakimi dengan adil. Yang ketujuh, kebangkitannya untuk meneguhkan bahwa yang diucapkannya sungguh benar dan tidak ada dusta. Matius 16 ayat 21 dan ayat-ayat paralel lainnya. Perlu bagi Kristus untuk bangkit dari kematian, untuk meneguhkan kebenaran ramalannya sendiri mengenai kebangkitannya. Matius 12 ayat 39 sampai 40. Matius 16 ayat 21, Matius 17 ayat 22 sampai 23, 27 ayat 62 sampai 64, Markus 8 ayat 31, Markus 10 ayat 45, Yohanes 2 ayat 18 sampai 22. Jadi semua kata-katanya, ramalannya tentang kebangkitan sendiri digenapi ketika dia benar-benar bangkit dari antara orang mati. Akhirnya menurut Rasul Paulus, intisari Injil adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Ini merupakan 2 tiang yang mendukung seluruh kebenaran agama Kristen. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka Injil yang kita kabarkan bukanlah kabar baik, melainkan kabar buruk yang menyedihkan. Menyedihkan karena kematian Kristus dengan cara disalibkan, cara yang mengerikan. Karena itu Kristus harus bangkit untuk menunjukkan bahwa kematiannya itu sangat-sangat penting. Dan tidak harus terjadi untuk keselamatan seluruh dunia. Karena saat kematian itulah dia menanggung dosa dan mendamaikan dunia dengan Allah. Namun, hanya orang-orang yang percaya kepada berita Injil lah yang diselamatkan kalau mereka percaya pada apa yang dikerjakan oleh Yesus melalui kematian di kayu salib. Mereka percaya pada apa yang dilakukan oleh Kristus bagi pendamaian dosa-dosa kita. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka Injil sekali lagi adalah kabar buruk, bukan kabar baik. Tapi karena Kristus dibangkitkan dari kematian, maka Injil adalah kabar baik. Setelah Yesus disalibkan dan mati, para murid dan pengikut-pengikutnya dinaungi oleh awan ketakutan, kesedihan, dan kecemasan. Mereka tidak tahu apa yang hendak mereka lakukan. Kemudian tiba-tiba tersebar berita di seluruh Yerusalem bahwa jenazah mayat Yesus tidak ditemukan di dalam kuburnya. Hal ini sangat membingungkan para murid. Karena takut serangan dari orang Yahudi, mereka berhimpun di suatu tempat dan mengunci pintu-pintu. Hal ini membuktikan bahwa mereka tidak yakin kalau Yesus yang mati dan dikuburkan itu telah bangkit kembali. Tapi ketika Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada mereka dan meyakinkan mereka bahwa ia telah bangkit dari kematian, maka mereka percaya dengan penuh kuasa dan semangat berkobar-kobar. Mereka memberitakan kabar kesukaan ini dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Yesus yang diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan bangkit karena pembenaran kita. Ini adalah berita yang sampai saat ini masih didengungkan. Yesus yang diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan bangkit karena pembenaran kita. Roma pasal 4 ayat 25. Inilah berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan sampai hari ini tetap diberitakan oleh gereja di seluruh muka bumi. Ini yang bisa saya bagikan. Saya mengucapkan selamat merayakan hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus, hari pendamaian yang dilakukan oleh Yesus, pendamaian bagi dosa-dosa dunia. Saya Sam, teolog Protestan karismatik. Ingat kasih-Nya, ingat
kebaikannya dan anugerahnya selamatkanku, dan kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Oh, besar kasih Allah pada kita.